Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmahendra dengan NIM 19059219. Saya berasal dari jurusan manajemen dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting atau peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan yang melibatkan pengambilan keputusan data masa lalu dan menjadikannya acuan di masa akan datang dengan bentuk model matematis. Lalu, tujuan dari peramalan sendiri, yang pertama itu, peramalan merupakan satu-satunya prediksi atas permintaan hingga permintaan yang sebenarnya. Dengan membuat peramalan, akan membuat beberapa peluang di masa depan dapat diketahui, misalnya tren bisnis yang akan kita jalani. Lalu, tujuan yang kedua yaitu, dengan melakukan peramalan, sama saja kita sedang mempersiapkan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Sehingga kita dapat mengetahui dan memperkirakan hambatan apa saja yang akan datang di masa depan. Dengan memperkirakan hal tersebut, kita dapat membuat solusi awal yang bisa diambil sebelum hambatan tersebut terjadi. Lalu, jenis-jenis dari peramalan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi ini menjelaskan siklus bisnis tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana pembangunan rumah, dan indikator perencanaan lainnya. Lalu, peramalan teknologi. Peramalan teknologi ini meramalkan tingkat perkembangan teknologi dan dampak pengembangan dari sebuah produk yang baru. Yang terakhir yaitu peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan pada produk atau layanan dari suatu perusahaan. Lanjut, peramalan berdasarkan horizon waktu. Peramalan berdasarkan horizon waktu ada 3, yaitu peramalan jangka pendek, yaitu peramalan ini meliputi jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Lalu, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah ini umumnya mencakup hitungan bulan hingga 3 tahun. Peramalan ini bermanfaat untuk merencanakan penjualan, perencanaan, dan anggaran produksi, serta menganalisis berbagai macam rencana operasi. Dan yang terakhir yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang umumnya digunakan untuk perencanaan 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pembangunan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Selanjutnya yaitu peningkatan dalam peramalan atau forecasting. Yang pertama adalah metode peramalan kualitatif. Metode ini digunakan pada situasi yang tidak jelas atau samar dan hanya sedikit data yang tersedia dan melibatkan faktor intuisi, pengalaman, dan emosi. Tinjauan dari metode kualitatif ini ada 4, yaitu keputusan juri eksekutif, DLP method, gabungan tenaga kerja penjualan, dan survei konsumen. Lalu untuk metode kedua yaitu metode peramalan kuantitatif. Metode ini digunakan pada situasi stabil dan historisnya tersedia, misalnya produk yang sudah ada dan teknologi sekarang. Metode ini menggunakan teknis matematis, misalnya ramalan penjualan TV. Tinjauan kuantitatif ada 2, yaitu model time series dan model asosiatif. Selanjutnya yaitu time series dalam forecasting. Time series forecasting adalah sekumpulan data numerik tentang peristiwa pada waktu yang berurutan atau berjarak sama, seperti hari, minggu, bulan, dan berbagai jarak waktu lainnya. Peramalan hanya berdasarkan pada nilai atau kondisi masa lalu yang mengasumsikan bahwa data yang berpengaruh di masa lalu dan juga masa sekarang akan juga berpengaruh di masa yang akan datang. Time series forecasting ini ada 4 komponen di dalamnya, yaitu tren. Tren yaitu pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Lalu seasonal atau musim,
yaitu pola data yang berulang pada waktu-waktu tertentu seperti hari Minggu, bulan, atau atau berbagai macam waktu lainnya. Yang ketiga yaitu siklus. Pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Dan yang terakhir yaitu variasi acak atau random. Satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dari situasi yang tidak biasa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.